Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati, perwakilan dari kelompok 2, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Teguh Umar. Yang terhormat Bapak Rahmat Nuthihar selaku dosen Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensi sedikit tentang kegigihan Sang Teguh Umar dalam memperjuangkan kemerdekaan yang dikutip dari buku Teguh Umar Leadership. Buku ini ditulis oleh Zainal Putra dan Jasmanji dengan ketebalan buku 254 halaman yang diterbitkan oleh Kencana pada tahun 2022 dengan harga jual 100.000, ukuran buku 15,5 dikali 23 cm. Bagi penggemar sejarah, tentunya Anda akan tertarik untuk membaca buku ini, sebagaimana buku ini mengisahkan tentang berbagai peristiwa Panglima Aceh dalam memperjuangkan kemerdekaan, khususnya tentang Teguh Umar. Tidak hanya itu, banyak sejarah Aceh lainnya yang dibahas dalam buku ini, mulai dari masa kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam, raja-raja Kerajaan Aceh Darussalam, dan juga ada sejarah meletusnya Perang Padri di Minangkabau. Buku ini merupakan sebuah pembelajaran dari seorang Panglima Perang Aceh dan mendeskripsikan nilai-nilai kepemimpinan yang terdapat pada sosok Teguh Umar selama perjuangannya dalam menghadapi penjajahan Belanda. Teguh Umar merupakan seorang panglima perang yang sangat gigih melawan penjajahan Belanda di bumi Aceh. Beliau sangat ditakuti oleh musuh dan menjadi buah bibir di seluruh penjuru Nusantara. Di balik ketokohan dan mental heroik dari seorang Teguh Umar, kita dapat memetik nilai-nilai kepemimpinan yang sangat relevan yang dapat kita terapkan sebagai pemimpin dalam berbagai organisasi dan lintas budaya. Upayanya begitu besar dalam membangun loyalitas pengikut untuk mencapai tujuan bersama. Semangat beliau tidak pernah terkuras. Begitu pula dengan sosok istrinya yang senantiasa membantu beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan. Teguh Umar sangat berpengaruh dalam memberikan motivasi kepada masyarakat Aceh. Beliau terus-menerus membangkitkan masyarakat Aceh untuk membela tanah Aceh. Teguh Umar lahir pada tahun 1854 Masehi di Melabuh, di Kampung Masjid, sekarang bernama Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Ayahnya bernama Teguh Mahmud, anak dari Teguh Nantaci, ibunya bernama Cut Mohani, putri dari Teguh Suluh. Teguh Umar merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara, terdiri dari 4 orang laki-laki, Teguh Cut Ahmad, Teguh Putih Simalur, Teguh Umar, dan Teguh Musa, dan 2 orang perempuan. Namun 2 saudara perempuannya tidak dijelaskan dalam buku ini. Teguh Umar memiliki 4 orang istri, yaitu istri pertama Cutnya Amligo, istri kedua Cutnya Safiah, istri ketiga Cutnya Adi, dan istri keempat Cutnya Alu. Teguh Umar memiliki perjuangan perang yang panjang dalam menghadapi Belanda. Ada beberapa peperangan yang beliau ikuti, diantaranya Perang Aceh 1 dan 2 yang meletus sekitar tahun 1873. Pada saat itu Teguh Umar masih berusia 19 tahun dalam berperang demi mempertahankan Kutaraja sebagai utusan pemuda dari Melabuh. Kemudian juga mengikuti Perang Melabuh pada tahun 1877. Teguh Umar bersama dengan Teguh Cik Muda yang juga pamannya mempertahankan Melabuh dari agresi Belanda. Teguh Umar syahid pada tanggal 11 Februari 1899 saat terjadi pertempuran dengan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Van Hettes di daerah Suak Ujung Kalak Melabuh. Tapi beberapa sejarah menyatakan Teguh Umar wafat tanggal 10 Februari 1899. Adapun setelah tertembak, bersimbah darah dan menyadari ajalnya akan tiba, Teguh Umar berpesan kepada Panglaut, seorang kepercayaannya, "Kutitipkan rakyat dan tanah Aceh ini sedapat yang bisa engkau kerjakan. Selamat dari cengkeraman si kafir penjajah Belanda. Sampaikan salam dan pesanku kepada Cutnya Adin istriku." Begitu isi pesan yang disampaikan Teguh Umar. Jenazah Teguh Umar dibawa lari oleh pengikut setianya ke Pucuk Lung, Pendalaman Suaraya, dan melalui Redep dibawa ke Pasir Megat, Tanjung Melabuh untuk dimakamkan di dekat makam ibunya. Besarnya jasa Teguh Umar dalam melawan Belanda sehingga tahun 1955 Teguh Umar diangkat oleh Presiden RI sebagai pahlawan nasional melalui surat keputusan Presiden dan diperingati untuk pertama kalinya pada tahun 1957. Dari catatan sejarah diketahui bahwa Teguh Umar hidup hanya sampai umur 45 tahun dari 1854 sampai dengan 1899. Teguh Umar sudah berjuang melawan Belanda sejak seumur 19 tahun. Berarti secara keseluruhan ia telah berjuang melawan Belanda selama 26 tahun. Dalam buku ini juga menjelaskan beberapa karakteristik kepemimpinan beliau yang sangat berpengaruh terhadap pengikutnya. Beliau memiliki kecerdasan dan kesopanan yang tercermin dari penilaian Van Hettes, seorang jenderal Belanda. Teguh Umar adalah burung yang luar biasa cerdik, muda, ganteng, dan seorang Aceh yang amat sopan, kacak, berdaya, giat, dan nekat.
Banyak kerugian yang dibuat Umar terhadap kita. Van menggunakan istilah burung dalam upaya menangkap Teku Umar, yang bermakna bahwa penjajah Belanda sangat berkeinginan untuk menangkap Teku Umar dengan bujuk rayu ataupun dengan janji-janji yang muluk-muluk. Beliau juga dikenal dari keberaniannya, salah satunya dalam melakukan pembelatannya terhadap Belanda. Juga disiarkan dalam surat kabar Belanda tentang budi luhur beliau yang memperlakukan para tawanan dengan baik. Terkandung banyak sejarah dan pesan yang dapat kita ambil dalam buku ini. Sejarah yang tercantum tidak hanya tentang Teku Umar saja, melainkan asal-usul bahkan masa kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam. Banyak juga terkait perang dan kisah panglima lainnya dalam menghadapi penjajahan. Tidak hanya pemimpin yang dibahas, melainkan teori, konsep, pengukuran, bahkan juga terbukti kepemimpinan Teku Umar mencerminkan kepemimpinan Islami yang di dalamnya masih berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Dengan berbagai gaya kepemimpinan yang dibahas, ilmu kepemimpinan tersebut bisa berdampak kepemimpinannya terhadap individu dan organisasi. Namun, banyak istilah, pepatah, dan kata dalam buku ini harus diterjemahkan. Hal ini membuat orang asing kurang bisa memahami dan bahkan kurang tertarik untuk membacanya. Padahal istilah tersebut memiliki makna yang sangat penting. Dalam buku ini juga banyak ditemukan pendapat-pendapat sejarah yang berbeda-beda, tanpa alasan yang kuat yang membuat pembaca susah memahaminya. Walaupun tercantum teori yang berbeda-beda, namun untuk lebih memahaminya, kita harus mencari lebih lanjut di sumber lainnya. Buku ini sangat direkomendasikan kepada para pencinta sejarah, terutama bagi generasi-generasi penerus untuk memperluas wawasan mengenai kepemimpinan. Banyak wawasan yang akan kita peroleh setelah membaca serta memahami betul isi dari buku ini. Adapun yang menceritakan tentang Teku Umar merupakan seorang motivator yang sangat bijaksana, cerdas, berbudi luhur, dan memiliki kemampuan untuk membangkitkan semangat pemuda Aceh, khususnya bagi generasi-generasi muda yang akan melanjutkan kepemimpinan. Banyak juga hal yang dapat kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meski bukan di medan perang, namun dalam sebuah organisasi pastinya kita sangat memerlukan seorang pemimpin yang baik. Ya, semoga dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Dan apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.